Posyandu Kecamatan Pekalongan Barat yang akan dilaksanakan di Semarang, di Bandungan. Pulang pergi diem-dieman ya, padahal kita satu kegiatan. Nyuwun tulung nanti yang saya panggil untuk berdiri kenalan ya. Yang cantik, indah cantiknya ya. Kemudian Bunda Sariwarni, sekarang pinter IT Bu ya, karena nanti ada aplikasi langsung ke pusat. Bunda Supana, oh yeah, Kabulen. Kemudian Siti Yulaika, oh yeah, Madono yeah. Kemudian Bunda Tias, yeah. Bunda Tuti Madono, yeah. Oh yeah. Kemudian Bunda Murfaridah, cantik semua, cantik semua. Kemudian Bu Tasmutri, yeah. Kemudian Bu Sunarti, oh yeah. Bu Wartini, yeah.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anggota DPRD Kota Pekalongan, Bapak Haji Ismet Ilamu SHMH. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Bapak Dr. Slamet Budianto SKM MKes. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan, Ibu Hajah Ingrid Soraya SSN. Yang kami hormati Ibu Camat Pekalongan Barat, Ibu Sri Karyati SSTP. Yang kami hormati Ibu Kepala Subkoordinator Promkes Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Ibu Sri Setianingsih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Acara pertemuan dan sosialisasi peningkatan kapasitas kader Posyandu Kecamatan Pekalongan Barat tahun 2023 bertempat di Terakasa Hotel Kabupaten Semarang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tansal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liauladina wa limasaihina fid din wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Bapak Budi, Pak Budi. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR Bapak Ismet Isnono. Yang kami hormati Camat Pekalongan Barat Ibu Karyati, yang kami hormati Ketua Tim Gerak PKK Kecamatan Pekalongan Barat, dan yang kami sayangi dan kami banggakan ibu-ibu semua, peserta. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya berterima kasih pada
Kecamatan Pangandaran ya ini yang menyelenggarakan Peminkes Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk kader Posyandu Kecamatan Pangandaran Barat. Alhamdulillah ini bisa hadir semua atau dari kelurahan ada yang tim gerak PKK ini sebagai gerakan nasional dalam PKK ini intinya itu tadi terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, lahir dan batin, dan misi itu sama yang sudah misi-misi PKK itu yang sudah terbreakdown di program 10 program pokok PKK ya, dari mulai penghayatan dan pengawalan Pancasila, gotong royong, tangan, sandang dan sebagainya, dan ini juga terbreakdown lagi di kelompok kerja di tiap pokja. Pokja pertama yaitu mengelola program, yaitu tadi dari 10 pokok program ibu menyusui dan pasangan usia subur. Fungsi Posyandu itu sendiri sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan AKI dan AKP, dan sebagai wadah untuk mendekatkan yang dasar terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKP. Ini untuk data capaian ya, harapannya nanti untuk Posyandu yang lain yang masih pertama, wajib ataupun purnama nantinya juga peraturan dasar dari Menteri Dalam Negeri sudah pada tahu. Dan untuk unsur pembina Posyandu ini terdiri dari dapat menjadi wadah untuk belajar, mengedukasi dan memberdayakan masyarakat itu sendiri. Dan Posyandu ini diharapkan dapat memberikan layanan dasar masyarakat yang terintegrasi tadi, melayani mulai dari bayi hingga lansia dan memberi peran terhadap agak pekiuh kalau mau gabung karena di situ sudah ada kader-kader yang senior yang kadang sudah bisa dihandle sendiri. Ada beberapa, mungkin tidak semuanya ya, tapi ada beberapa seperti itu, dan harapannya pengajaran itu tetap harus ada, walaupun yang tadi yang sudah pensiun itu masih semangat, tapi tetap harus ada, kan harus ada penggantinya. Itu terkait sarana dan prasarana, ini tidak semuanya Posyandu mempunyai bangunan sendiri dan belum juga yang mempunyai alat yang lengkap ya, yang lengkap dan memadai. Lalu sumber daya manusianya tadi, yaitu sulitnya generasi kader. Lalu kapasitas kader yang masih perlu ditingkatkan, motivasi masyarakat juga yang masih kurang, dan minimnya pembinaan Pokjanal ya. Memang pembinaan Pokjanal masih sangat minim menangani pasangan usia subur yang mana yang nantinya akan melahirkan anak-anak yang harapannya anak-anak ini juga sehat, kehamilannya sehat, lahirnya sehat, tidak stunting. Lalu mengawal pertumbuhan balita dengan baik supaya dapat dicegah terjadinya itu gizi buruk ataupun stunting, melakukan deteksi dini tumbuh kembang bayi, berinovasi dalam penyediaan menu ya, jadi menunya biar anak-anak yang mengkonsumsi ini tidak bosan, menarik, dan mungkin variasi untuk gizinya diperhatikan juga. Ada ya? Ada yang nggak ada pendamping. Memang kalau untuk kader kebanyakan ibu-ibu, kader PKK aja walaupun ada yang bapak-bapak, sekarang untuk
Kota Semarang itu ketua PKK-nya Bapak Pak iya, karena wali kotanya perempuan otomatis biasanya kadang didelegasikan ke wakilnya, tetapi ini beliau sendiri yang bersedia dilantik menjadi ketua PKK. Mungkin nanti di Kota Pekalongan barangkali ketua tim gerak PKK kecamatannya seperti ini Bu Karyati kan perempuan ya, bisa juga berarti nanti ketua tim gerak PKK-nya nanti suami Pak Sugeng untuk jadi ketua tim gerak PKK, karena memang kalau melihat perempuan ini memang sangat luar biasa sebagai motor penggerak yang kober ya istilahnya, yang kober, yang mau refreshing ya Ibu ya, refreshing tapi di situ juga sambil belajar. Kita mengingatkan kembali, kita berikan motivasi supaya ibu-ibu ini kader-kader posyandu, kader PKK setelah kegiatan malam ini sudah besok fresh kembali, sudah refreshing, sudah fresh kembali dan lebih semangat lagi karena kita nanti sudah di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Wali Kota yang sekaligus sebagai tim penggerak PKK Kota Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Ibu Hajah Ingrid Soraya SSM, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pekalongan Bapak Dr. Slamet Pianto Andres, yang saya hormati Ibu Camat Pekalongan Barat Ibu Sri Karyati SSTB, dan tentunya baik dari Dinkes maupun dari kecamatan ya, yang tentunya mungkin staf ataupun justru yang membidangi pada acara hari ini ya. Ketua tim gerak PKK-nya nanti Pak Sugeng ya. Ibu Sri Karyati SSTP dan seluruh teman-teman dari Kecamatan Barat dan Dinas Kesehatan serta kru yang mengikuti pada acara hari ini sampai 3 hari ke depan ya kayaknya ya, sampai besok kira-kira 3 hari ke depan, serta ibu-ibu para kader yang saya cintai, berarti tak cintai mau nggak ya? Mau ya? Saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan ibu-ibu semuanya ya. Ibu-ibu yang cantik semuanya ya. Kan harus merayu ya gitu ya. Pada kesempatan ini tentunya sebuah kehormatan bagi saya ya, karena bisa bertemu dengan ibu-ibu kader di kecamatan wilayah Kecamatan Pekalongan Barat yang notabene saya yakin yang hadir di sini adalah ibu-ibu pilihan ya. Yang memilih siapa? Ibu-ibu pilihan yang notabene ya, ini kita harus terima kasih ini kepada Pak Ismet ya, yang sudah punya ini yang menggagas pertemuan seperti ini nih, hanya Pak Ismet ini kayaknya. Tepuk tangan untuk Pak Ismet. Nanti kedepannya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dalam skala yang lebih besar ya, Ibu Wali ya, pertemuan kader yang kita sih pada saat Hari Kesehatan Nasional mengumpulkan, tapi mengumpulkannya itu di lapangan Mataram Bu Wali ya. Kalau yang di seperti ini kayaknya belum gitu ya. Kayaknya kalau 4 kecamatan berarti kita butuh 8 mobil Pak Ismet. 8 bis ya? Oh 8 bis, ini 2 bis sama 1 bis? Oh 1. Jumlah posyandu kita 416. Kalau dikalikan 5 kader saja,
berarti ada berapa? Ribuan. Ya. Ribuan kalau pakai bis berarti berapa bis? Ya. Ibu-ibu, hari ini ibu-ibu di artinya tahu betul branding itu apa? Kalau branding itu apa? Branding. Branding. Saya kira-kira ibu tahu nggak baju saya itu branded atau tidak? Branded ya? Ya, kalau branded itu berarti orang itu akan tahu ya. Kalau penyelenggaraan seperti itu pasti posyandu itu, gitu, ya. Branded ya itu berarti, oh kalau seperti itu berarti, oh itu bukan posyandu itu out, misalnya, ya. Ada lagi penyelenggaraan di masyarakat, oh itu ada ini, oh itu apa posyandu remaja itu, gitu. Nah, ini posyandu yang ibu-ibu kelola selama berapa tahun ibu-ibu? Ibu-ibu, saya ya biasanya ini kalau orang bekerja dalam situasi yang lama terus-menerus akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi sebuah rutinitas sehingga ibu-ibu tidak merasa bahwa ibu-ibu itu sudah lama. Ibu-ibu itu tidak merasa bahwa oh saya harus melakukan perubahan-perubahan terus ini, gitu. Supaya apa? Supaya tidak bosan. Gitu. Terus sekarang ini sudah mengalami perubahan zaman, gitu. Posyandu yang dulu tidak bisa diterapkan sekarang ini, gitu. Ya, Bu Wali ini sebagai Bunda PAUD, ya, Bunda PAUD itu saat ini mau tidak mau PAUD harus ada. Kalau zaman saya dulu belum ada PAUD, saya dulu nggak ada TK, saya langsung SD, ya, boro-boro PAUD TK aja enggak saya, ya. Jadi, nah ada beberapa kegiatan tumbuh kembang balita yang harus dimonitor terus-menerus, ada PAUD, ada. Maka kalau kita hanya berkutat pada posyandu saja, ya, posyandu, maka yang terjadi apa? Tumbukan karo PAUD. Kenapa enggak banyak yang datang ke posyandu? Itu ada PAUD soalnya, PAUD-nya lagi jalan, lagi ada penyelenggaraan PAUD, disuruh datang ke posyandu enggak mau. Gitu. Ada yang seperti itu, ya. Karena tidak ada integrasi. Ya, tadi disampaikan Bu Wali bahwa posyandu sekarang harus integrated, harus integrasi dengan semua kegiatan-kegiatan yang memang ada kaitannya, ada hubungannya, gitu. Ya, mau ada hubungannya boleh? Karena sasarannya sama-sama balita, gitu. Ya, nah, gimana caranya supaya semuanya itu bisa terpadu? Maka harus di branding lah posyandu itu, ya, dengan menambah beberapa kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa diintegrasikan, gitu. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu sudah siap belum dengan bertambahnya tugas ibu-ibu kader? Sudah siap kan? Insya Allah. Sudah siap berarti yang penting siap dulu, gitu ya. Masalah yang lain-lain itu, ya, angka saking kenakalan meningkat dari 20,6 menjadi 23,1, mundake 2,5. Padahal targetnya harusnya turun dari 20,6 menjadi 17, sekian. Itu target yang kita susun untuk mendukung tercapainya target Pak Jokowi di akhir tahun 2024 itu angka stunting 14%. Kalau angka kita di sini sekarang 23,1, maka butuh berapa lagi? Padahal target Kota Pekalongan di tahun depan 2024 itu harus 12%. Berarti butuh penurunan 11 sekian persen.
memberikan asupan gizi. Ibu-ibu ada dapur ya, mendirikan dapur kemarin Mbak Aas ya, Bapak asuh stunting ya. Kemudian apa lagi? Banyak. Tadi ibu kok nggak jawab sih ya, padahal tugasnya tambah banyak ya. Nah itu ya, beda tugasnya Bapak Ibu semuanya ya sebagai kader. Nah yang paling utama dari ibu-ibu pertama adalah yang ada dua tugas. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penanggulangan. Kalau sudah terjadi stunting, yang dilakukan adalah penanggulangan. Penanggulangannya bagaimana? Itu ibu. Kalau belum 2 tahun dikejar, ya dikejar, jangan sampai dia harus lulus stuntingnya, jangan sampai stunting. Ya. Caranya bagaimana? Tingkatkan nutrisinya, gizinya. Gizinya jangan gizi yang banyak karbohidratnya, banyaknya yang protein sama lemaknya. Aktif menimbangkan di posyandu. Ojo nek misalnya mohon maaf ini di posyandu saya kok partisipasinya dari dulu sampai sekarang kok 60% terus ya. Terus Pak Ora gitu. Ya jangan Pak Ora gitu. Ya. Harus diilengke itu tadi Bu Wali menyampaikan tugas kader itu H-1, hari H dan H1. Terus gue takon ki, honornya tambah Pak Budi itu. Ya, kalau nggih. Nah, itu ya. Jadi tugasnya salah satu ada ngoprak-ngoprak. Ya. Sehingga terdeteksi semua ini, baik yang stunting maupun yang tidak gitu. Nah, ini tadi kami matur ibu-ibu, salah satunya yang terintegrasi itu adalah bagaimana pencegahan melalui ibu hamil. Semuanya yang sudah berkenan meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan mungkin tombok ya, torok dan tombok itu biasa dari kader. Nah, terima kasih, mohon maaf apabila belum bisa memfasilitasi ibu dengan baik semuanya. Dan juga terima kasih atas bimbingan arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Camat dan Pak Ismet ini yang sudah memfasilitasi, menginisiasi adanya pertemuan pada pagi hari ini. Lagi, biar semangat terus. Demikian itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah memberikan pada saya untuk bertanya. Saya nama Widianti dari kader Posyandu Dania Tegalrejo. Saya ingin ini Pak, sama Pak Budi kalau bisa, di posyandu saya itu masih kendalanya itu soal alat-alatnya itu Pak, seperti timbangan, terus sama itu alat ukur tinggi badan itu minim Pak. Kalau di posyandu saya itu kalau pakai uang kas untuk membeli peralatan tersebut masih belum bisa. Nah, saya mau mengajukan kalau bisa dari Dinkesnya itu ngasih itu bantuan atau ini Pak, mohon ditanggapi. Terima kasih. Sekiranya saya hanya ingin menyampaikan benar-benar dari posyandu saya sendiri. Terima kasih Pak. Melengkapi ya, berusaha melengkapi sarana prasarana posyandu khususnya alat antropometri ya. Tahun kemarin kita memang baru mengadakan sekitar 30 ya Mbak Ning ya, Kuning 30. Tahun ini ada 167 alat
ya 167. Nah, posyandu kita ada 416, berarti baru ada 197. Nah, 197 itu nanti mudah-mudahan temannya Bu Widianti nanti termasuk yang dapat dari 167 ini, ya. Oke. Tetapi Bu, Pak Ismet dan Bu Camat, ya, kami sudah mengusulkan kekurangannya sebanyak 216 ya tadi. 200 sekian, 216 sampai 200 sekian kekurangan itu untuk bisa dipenuhi Kementerian Kesehatan di tahun ini juga. Ya, jadi kami mudah-mudahan ya kita semua berdoa, berharap dan berdoa semoga tahun ini ya seluruh posyandu mendapatkan alat ya antropometri yang lengkap. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Itu ya. Jadi kalau sarana prasarana yang lain ini memang kami belum bisa mencukupi, jadi kami masih konsen kaitannya dengan itu tadi, bagaimana supaya kita tepat di dalam mengukur berat badan, tinggi badan, apa yang disampaikan oleh Bu Camat tadi ya. Alat antropometrinya ini harus terstandar. Seluruh posyandu harus terstandar, sama semua. Ya, nanti tinggal melatih kadernya, mengukurnya harus yang tepat itu seperti apa gitu ya. Caranya menggunakan timbangan elektrik ini seperti apa, timbangan berat badan bayi itu seperti apa, mengukur yang bayi, tinggi badan bayi itu yang seperti apa, mengukur tinggi badan balita yang berdiri itu seperti apa ya, itu nanti akan dilatih ibu semuanya. Gitu ibu-ibu ampun ibu-ibu. Saya sebelum ditutup oleh Mbak Kendah, pantun yang pertama ini ya, pantun yang pertama, jalan-jalan ke Bandungan, jangan lupa beli buah tangan, kalau ingin hidup nyaman, jagalah selalu kesehatan. Terus yang kedua ini ibu-ibu, ada satu lagi. Kader posyandu Pekalongan Barat pergi ke Bandungan. Jalan-jalannya membawa dompet. Agar acara ini tahun depan bisa terulang, kita minta lagi dana aspirasi dari Pak Ismet. Ya sekali lagi apos ya untuk para narasumber. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Marilah acara kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sugeng istirahat. Dilanjutkan untuk acara besok pagi ya. Besok pagi masih ada satu sesi lagi. Arahan dan penyampaian materi dari Bapak Wakil Wali Kota Pekalongan yang dilaksanakan setelah sarapan pagi sekitar jam 9. Jam 8 ya. Ibu-ibu nanti dibawa untuk siap di tempat ya. Jadi Bapak Wakil Wali Kota sampun rawuh, Ibu sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pekalongan Bapak Haji Ismail Inanul Esra MH. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Bapak Dr. Slamet Budianto SKM MKes. Yang kami hormati Ibu Camat Pekalongan Barat Ibu Sri Karyati SSTP. Yang kami hormati Ibu Kepala Subkoordinator Prokes Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pekalongan Barat Ibu Aziza. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Kader Posyandu sekecamatan Pekalongan Barat. Pagi itu tapi Islam semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian Bapak Slamet Budianto SKM MKes MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan serta seluruh staf Dinas Kesehatan Camat Pekalongan Barat Ibu Karyati. Kalau ini benar-benar SSTP ya Bu ya. Yang pertama mewakili pemerintah kota, mewakili Pak Wali, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan ibu-ibu sekalian. Ada yang sudah berposyandu digaji atau tidak? Yang banyak atau yang sedikit? Ini ada cerita kan di negara Arab imam itu digaji sampai 200-an juta imam masjid-masjid yang besar-besar. Kalau tukang ada muadzin itu sampai 100 imamnya dibayar itu kan di absen Bu, di absen tiap hari kayak pegawai negeri itu nggak berani terlambat. Terus kalau nggak ngimami gajinya dipotong. Akhirnya kadang niatin ngimami karena takut gajinya potong. Nah imam kita kan usaha gajinya ada kegiatan dengan teman-teman yang di LH yang tukang sapu di jalan ini. Saya sampaikan sampai kalau nyongar Pak Wali kalau ingin jadi wali kota kok sampai iya Pak sampai ingin kayak gini. Wah masih tetap ingin di matahari Bu. AC-nya mati di dalam matahari penuh. Pengen keluar lah jenengan naik bawane brojone oke. Jenengan kan percaya bisa ono padang masa. Panasnya ngumpulin matahari sing AC-nya mati. Kira-kira jenengan pengen neng padang masane suwi apa delok. Nah iso kan les langsung mlebu swarga. Jadi sing kanca-kanca sing tukang sapu tak takoni, sampean pengen dadi wali kota saiki. Tapi bisa nang padang masa sugih ora. Wong mangan dicukupan kok wis ana mlebu swarga. Sampean seneng cepet metu daripada masa. Jenengan karo nyon karo Pak Ismail karo Pak Budi sing ditakoni malaikat. Dihisab. Pak Budi mana pernah dadi apa Pak Budi ini Pak Budi itu. Lah saya ditanya Pak Wakil, awet mau kok sing ditakoni dong rampung. Iya, ngomong sing pertanyaan ketua DPRD. Makanya kadang di dunia yang enak itu Allah itu kan adil. Nanti ya pertanyaannya, ya kalau bisa ya enak, di sini enak. Kita itu nikmat terbesar itu ditakdir jadi orang Islam. Orang Islam karena bisa ya Allah. Itu susahnya di dunia, susah, sedih, dunia wong, kepayahan, terus sesuatu yang tidak mengenakan, sampai hanya tertusuk duri bagi seorang mukmin kecuali dengan hal-hal tersebut dihapuskan dosa-dosanya. Itu semua Islam. Semoga dengan susah di dunia itu, terus besok tadi di padang mahsyar di akhirat kita tidak ada kesusahan lagi. Dikai senang ya alhamdulillah. Senang kita itu senang DP perskot. Karena juga orang baik diberi tuntas di sini. Nah kalau kita awal itu tahu betul Pak Salahuddin ini di DPK gubernur, kalau orang habis di itu kira-kira Pak Ismail, Pak nganu artis-artis itu berarti terus urusan saya Allah jangan selesaikan. Jadi jangan kita berposyandu orang itu gaji opo itu kan karena dengan menganggap
Sing iso jadi gaji pemerintah. Kalau kita semua saya ngurusi masyarakat, saya bekerjanya tidak ke pemerintah, ke Allah. Lah saya pasrahkan Gusti Allah membalasnya apa. Zaman saya ditambah, ini ibu kan ngurusi bayi, ngurusi apa kan lebih mulia dari ikan. Saya kalau ketambah, orang lain itu ngandur bandeng, pengennya itu bandeng, ngandur orang, pengennya itu orang. Kalau saya lebih begitu, saya nanam bandeng, kalau ingin bandeng nunggu 5 bulan, baru hasil bandeng itu saja nih bandengnya orang mati, atau orang saja banjir. Tapi saya ingin begitu saya ngurusi, saya ingin dapat hasilnya. Ya caranya ada caranya, diniatin ibadah. Jadi saya kalau ada tetangga, kalau kabel, saya ngasih makan ikan. Saya niati, ya Allah, saya dengan takdirkan menjadi perantara rezeki makhluk yang jenengan memakai tolong rezeki anak 7 bulan dengan sing ngateri. Jadi itu namanya wasilah. Kita berbuat baik kepada siapapun, kepada manusia lain, kepada tetangga, kepada sedulur, kepada siapapun termasuk hewan dan tanaman. Silakan Allah ya. Emang pemerintah kemampuannya berapa Pak? Mengatasi problem saja tidak mampu Pak Ismail ya. Diberikan kesempatan bermanfaat bagi masyarakat, itu sudah kehormatan yang luar biasa. Kita kalau diberi hidayah dulu dari kader posyandu sing gratisan, dulu di pengurus PKK yang gratisan sudah luar biasa. Karena banyak orang yang materi itu apa-apa mau dihitung berjalan, orang udah itu materi itu tempat habis. Jangan digaji dari kader posyandu kita mau kebutuhan cukup dulu. Yang orang pamer, orang pamer. Yang pengalaman yang orang ngomong, orang itu reporternya diajak masuk ke rumah, terus dibukakan pintu kamar, bahwa itu diperlihatkan sepatu yang tadi setel hampir 1 miliar itu soal lemari, tas Hermes itu soal lemari. Kalau lemari saya kan lacinya 2, tengah 1 isi bosone mau surat-surat penting, sing iso sini malu opo gitu tane. Itu ternyata tasnya apa lemarinya orang kaya itu tengahnya itu ada lacinya itu besar, terus di dalamnya itu ada kotak-kotak kecil, cincin satu-satu jam tangan. Itu dunia seperti itu. Dunia itu kalau diberi lebih tapi nggak kuat, itu terus hawane pamer. Jadi pamer itu kan dosa. Ibu-ibu kalau punya emas ya dipakai tidak apa-apa, sekali 2 kali, tapi sering dipakai di rumah. Bahayanya itu karena acara kondangan mau biasanya rapi dilarang ketemu konco sing mau duwe pengen mulai kira-kira yang dibujur Bu Mas kayaknya mau sama soal akhirnya jadi keluarga ini berat kan sing pengen dosa. Itu hati-hati ya, sekali-kali lah, sekali-kali. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita itu harus bersyukur dengan sekarang diberikan hidayah, punya pemikiran sekanannya begitu. Jadi kita masih membayangkan kalau suami gaji tahun berarti 1 miliar pengen 5 miliar, Pak Ismail bangun musola, pirang-pirang. Itu cara melakukan sesuatu yang baik ini dengan lillahi ta'ala, ibadah itu double. Ampun, harapan saya kalau nanti pemerintah pernah memberikan sesuatu ke kader posyandu berupa honor ya, ini katanya honornya mau dikurangi. Saya nggak setuju honor dikurangi. Pemuda honor negeri dan nanti hasilnya apa? Kadang misalnya diberi hanya seragam dan sebagainya. Yang itu semacam yang namanya honor. Itu berasal dari bahasa Inggris itu honor, itu kehormatan. Jadi itu bukan upah, bukan gaji, tapi itu adalah uang kehormatan sebagai bentuk penghormatan terhadap kinerja dengan kemampuan pemerintah dan segitu. Tapi yakinlah Gusti Allah bisa membalas dengan terakhir Bu, dengan ibu-ibu dan mama
hewan peliharaan betul Bu? Napa hewane? Jenengan milih sing angel-angel lho sing larang-larang. Jenengan termomen semut boten? Semut itu termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh. Ngopeni semut boleh gampang, tinggal ngopeni kucing, ngopeni ayam. Karena jenengan pun seneng ngopeni kucing, seneng ngopeni ayam. Yo nek karo semut lho, aja sadis-sadis. Wong isih duwe gula sekilo, semute kerudung, kowe ndaktek sak gelas pun mesune temenan. Terus juga biurke nggon omahe atau dan sebagainya. Nek kula badhe wedang kok durung-durung sifat diri divisi semut. Kalau bapak terpojo, wis ditekke. Aku sing duwe gula sekilo. Gusti Allah sing dadah semut Bu. Niku yo nek tau. Oh, Pak Ismet makhluk sing berupa semut karo Pak Ismet manusia. Carane beberapa kaya pekanan ning meja, jenengan golek yo Mas semut di. Iya. Kita semua kan tidak alam kan. Roh itu hidup, roh itu artinya kehidupan. Jadi orang mati itu hanya rohnya itu tidak alam, tapi masih hidup. Makanya kita melihat besok di Mandika di ini itu kita melihat mengapa orang itu perlu pindah alam, supaya kadang tubuh yang menyusahkan roh itu kadang sudah sepuh dan sudah sakit terus ada keluarga, Allah malas dipindah ke alam yang tidak butuh tubuh yang rusak. Itu perumahan-perumahan sekarang sudah banyak pindah alam. Itu mau dimakamkan di kuburan kampung yang bukan rumah, itu ditolak. Banyak kepada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang telah menyelenggarakan acara ini dan memfasilitasi sehingga acara peningkatan kapasitas Rakyat Posyandu Kecamatan Pekalongan Barat bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu